Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di buku saku EKG Digital. Saya Bella Ayunda Rahmawati, perawat instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Jatikusumo, Bojonegoro. Anatomi jantung. Jantung terletak dalam ruang mediastinum rongga dada, yaitu di antara paru-paru sekitar 2/3 jantung, terletak di sebelah kiri garis tengah sternum. Katup jantung. Jantung memiliki 4 buah katup. Keempat katup jantung berfungsi untuk mempertahankan aliran darah. Selanjutnya, pembagian ruang jantung. 1. Atrium kanan berfungsi sebagai penyalur darah dari vena-vena sirkulasi sistemik. 2. Ventrikel kanan. Darah yang dari atrium kanan mengalir menuju ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. 3. Atrium kiri. Atrium kiri menerima darah teroksigenasi dari paru melalui vena pulmonalis. 4. Ventrikel kiri memompa darah menuju ke sistemik. Selanjutnya, pembuluh darah koroner. Arteri koronaria dibagi menjadi kanan dan kiri. Keduanya keluar dari cabang pangkal aorta. Pangkal aorta cabang kiri utama disebut left main. Cabang kanan disebut right coronary artery yang memperdarahi jantung bagian kanan posterior dan inferior. Sistem konduksi listrik jantung. SA nodes. Nodus sinod atrial merupakan pacemaker dominan dari jantung, terletak pada bagian atas atrium kanan. Tractus internodus, impuls listrik antara nodus SA node dan AV node, terletak dekat septum interatrial bagian bawah. Berkas His terletak pada bagian atas septum. Cabang berkas kiri dan kanan menghantarkan impuls menuju ventrikel kiri dan kanan. Serat Purkinje mulai dari septum interventrikel sampai ke musculus papillaris. Elektrokardiografi merupakan alat yang berfungsi untuk merekam aktivitas jantung. Terdiri dari 12 sadapan EKG standar. Sadapan ekstremitas standar. Right arm terletak pada lengan kanan, left arm terletak pada lengan kiri. Untuk LL terletak pada titik X, processus hypoideus atau pada jantung bagian apex. Untuk selanjutnya, sadapan prekordial V1 terletak pada sisi kanan sternum di sela iga keempat. V2 sisi kiri sternum di sela iga keempat. V3 antara V2 dan V4. V4 linea midclavicula kiri di sela iga kelima. V5 linea axillaris anterior kiri setinggi V4. V6 linea mid axillaris kiri setinggi V4. Sadapan posterior tambahan untuk merekam aktivitas bioelektrik dinding posterior jantung, misal bila dicurigai akan adanya infark miokard posterior. Selanjutnya, 12 sadapan EKG sisi kanan untuk mengetahui aktivitas bioelektrik jantung di sebelah kanan. Jika dicurigai adanya infark miokard ventrikel kanan, pemasangan sama seperti EKG sebelumnya, dipasang terbalik atau berlawanan dengan elektroda sisi kiri. Kertas EKG terdiri dari kotak-kotak kecil. Garis horizontal merupakan waktu, detik, dan garis vertikal merupakan amplitudo dengan satuan milivolt. Elektrofisiologi jantung. Depolarisasi, suatu keadaan di mana terjadi perubahan potensial membran sel jantung dari nilai negatif menuju ke arah nilai positif. Repolarisasi, suatu keadaan yang terjadi setelah fase depolarisasi berlalu. Pada fase ini terjadi restribusi ion dalam membran sel jantung mengadakan depolarisasi akan terlebih dahulu mengalami repolarisasi. Selanjutnya, pengenalan gelombang EKG. Gelombang P merupakan gelombang pertama berukuran setengah bulat kecil dan menunjukkan depolarisasi atrium. Setengah gelombang P pertama terjadi karena stimulasi atrium kanan serta berbentuk
downslope berikutnya terjadi karena stimulasi atrium kiri. Interval PR, jarak mulai dari awal gelombang P hingga awal kompleks HRS. Kompleks HRS, 3 defleksi yang mengikuti gelombang P yang menunjukkan depolarisasi ventrikel. Segmen ST, jarak antara gelombang S dan awal dari gelombang T. Gelombang T yang mengarah ke atas, defleksi positif setelah kompleks HRS. Interval HT, jarak dari awal kompleks HRS hingga akhir gelombang T. Dan gelombang U berukuran kecil mengarah ke atas tampak setelah gelombang T, mudah terlihat pada pasien yang memiliki laju jantung lambat, menunjukkan repolarisasi dari serat Parkins. Sindrom koroner akut. Sindrom koroner akut dapat berupa infark miokard dengan ST elevation myocardial infarction atau yang disebut STEMI. Infark miokard tanpa ST elevasi disebut non-ST elevation myocardial infarction atau NSTEMI. Diagnosis STEMI ditegakkan jika terdapat keluhan nyeri dada disertai elevasi segmen ST yang persisten di dua sadapan yang bersebelahan. Terdapat peningkatan marka jantung pada STEMI. Untuk NSTEMI dan unstable angina dapat berupa gelombang EKG tanpa ST elevasi yaitu depresi segmen ST, inversi gelombang T, dan gelombang T yang datar. Progresivitas infark miokard akut dibagi menjadi 3 yaitu iskemik kurang oksigen pada sel jantung ditandai dengan depresi segmen ST. Injury, terdapat sumbatan arteri disertai iskemik ditandai dengan elevasi segmen ST. Infark, kematian jaringan ditandai dengan adanya gelombang Chi patologis. Contoh gambaran ST segmen depresi dan elevasi seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, kriteria elevasi segmen ST untuk diagnosis STEMI dibagi menjadi beberapa fase, seperti gambar berikut ini. Fase hiperakut, fase akut dini, fase akut lanjutan, fase akut evolusi, dan fase pemulihan. Lokasi iskemik atau infark sesuai gambaran EKG. Seperti gambar berikut, terdapat beberapa lokasi: anteroseptal, anterior, septum, lateral, anterior-lateral, anterior ekstensif, high lateral, posterior, dan inferior, serta ventrikel kanan. Konsep resiprokal pada sadapan dengan arah berlawanan dari daerah injuri menunjukkan gambaran depresi segmen ST dan disebut perubahan resiprokal. Mirror image, perubahan ini dijumpai pada dinding jantung berlawanan dengan lokasi infark. 75% dijumpai pada infark inferior dan 30% pada infark anterior. Perubahan ini terjadi hanya sebentar di awal infark dan jika ada berarti dugaan kuat adanya suatu infark akut. Gambaran EKG yang sering dijumpai, irama sinus normal, kecepatan 60-100 kali per menit normalnya, irama reguler, gelombang P, interval PR, dan durasi HRS normal, sinus bradikardi, kecepatan lambat kurang dari 60 kali per menit, irama reguler, gelombang P, interval PR, durasi HRS normal. Beberapa penyebab sinus takikardi seperti kardiomiopati, obat-obatan seperti obat anti-aritmia, amiodaron, digoxin, dan yang lainnya. Selanjutnya, sinus takikardi dengan laju cepat lebih dari 100 kali per menit dengan irama reguler, gelombang P, interval PR, dan durasi HRS normal. Beberapa penyebab sinus takikardi seperti anemia, shock kardiogenik, obat-obatan seperti aminopilin, atropin, dobutamin, dopamin, epinefrin, gagal jantung, perdarahan, perikarditis, emboli paru, distes pernafasan, sepsis, dan lain-lain. Gambaran EKG normal, terdapat irama gelombang P, H, R, S, dan T normal di setiap sadapan seperti gambar tersebut.
Berikut contoh EKG infak miokard anterior. Perubahan EKG pada elevasi segmen ST disertai dengan gelombang T tinggi pada sadapan V3 dan V4. Pada infak miokard anterior terjadi oklusi pada arteri koronaria sinistra cabang LAD, left anterior descending. Selanjutnya, contoh EKG infak miokard inferior. Perubahan EKG pada elevasi segmen ST di sadapan 2, 3, dan AVF. Terdapat perubahan resiprokal berupa ST depresi pada sadapan 1 dan AVL. Pada infak miokard inferior, terjadi oklusi pada arteri koronaria dextra cabang posterior descending. Waspadai adanya sinus bradikardi, AV block, hipotensi, dan hipoperfusi. Contoh EKG dengan infak miokard lateral. Terjadi atas perubahan elevasi segmen ST pada sadapan 1, AVL, V5, dan V6. Pada infak miokard lateral terjadi oklusi pada arteri koronaria sinistra cabang sirkumflex. Infak miokard lateral sering berkaitan dengan infak pada dinding anterior atau inferior. Waspada terhadap perubahan yang mungkin menunjukkan adanya shock kardiogenik atau gagal jantung kongestif. Contoh EKG infak miokard septal. Perubahan EKG elevasi segmen ST pada sadapan V1 dan V2. Pada gambar EKG ini juga ditemukan gelombang Chi patologis pada sadapan V1 dan V2. Gelombang Chi patologis menunjukkan infak miokard yang sudah lama. Pada infak miokard septal, terjadi oklusi pada arteri koronaria sinistra, cabang LAD, left anterior descending. Infak miokard septal sering berkaitan dengan infak miokard dinding anterior. Selanjutnya, contoh EKG infak miokard posterior. Diagnosis ini memerlukan EKG 15 sadapan dikarenakan melihat dinding posterior jantung secara langsung. Perubahan EKG terjadi pada elevasi segmen ST di sadapan posterior V7, V8, dan V9. Gambaran resiprokal berupa gelombang ST depresi dapat tampak pada sadapan V1 dan V2. Pada infak miokard posterior, terjadi oklusi pada arteri koronaria dextra, cabang posterior descending, atau pada arteri sirkumflex sinistra. Selanjutnya, contoh EKG infak ventrikel kanan. Diagnosis ini memerlukan rekaman EKG sadapan EKG sisi kanan. Perubahan infak ventrikel kanan ditunjukkan oleh ST elevasi pada sadapan V3 right dan V4 right. Pada gambar di atas juga tampak infak inferior yang ditunjukkan oleh ST elevasi pada sadapan 2, 3, dan AVF, serta diikuti oleh perubahan resiprokal berupa ST depresi pada sadapan 1 dan AVL. Gangguan irama jantung atau disebut dengan aritmia dibagi menjadi beberapa jenis. 1. Aritmia supraventrikular, takikardi atrium dengan kecepatan 150 sampai 250 kali per menit. Irama reguler, gelombang P mengarah ke atas dan seragam namun berbentuknya beda dengan gelombang P sinus. Interval PR mungkin memendek kurang dari 0,12 detik. Durasi QRS normal 0,06 sampai 0,10 detik namun kadang dapat berubah. Takikardi atrium multifokal seperti gambar berikut. Dengan kecepatan lebih dari 100 kali per menit, irama irreguler, gelombang P, terdapat 3 bentuk gelombang P ditentukan oleh fokus atrium, interval PR bervariasi, durasi QRS normal, kompleks atrial prematur atau PAC, laju tergantung pada irama yang mendasari, irama irreguler ketika PAC muncul, gelombang P ada tetapi pada PAC gelombang memiliki bentuk yang berbeda, interval PR bervariasi, dan durasi QRS normal.
Selanjutnya, atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi merupakan aritmia yang bersifat kronis dan berhubungan dengan penyakit jantung yang mendasari. Dengan laju atrial 400-600 kali per menit, laju ventrikular bervariasi, irama irregular, gelombang P tidak dapat diidentifikasi, interval PR tidak ada, durasi QRS normal. Terapi medikamentosa, kenali irama, pilihan obat digunakan amiodaron, kendalikan laju, mencegah trombolitik atau dengan antikoagulan oral atau parenteral. Atrial flutter disebabkan oleh katup rematik, PJK atau kardiomiopati. Laju atrial 250-450 kali per menit. Irama biasanya reguler tapi dapat bervariasi tergantung konduksi atau blok atrioventrikular. Gelombang P tidak dapat diidentifikasi, interval PR tidak terukur, durasi QRS terlihat melebar jika gelombang P tenggelam dalam QRS. Selanjutnya, supraventrikular takikardi atau SVT. SVT dibagi menjadi dua, yaitu AVNRT dan AVRT. AVNRT takikardi dengan QRS sempit atau sering terjadi dengan laju 150-250 kali per menit, irama reguler, gelombang P tidak terlihat karena tertutupi oleh gelombang T, interval PR sulit dievaluasi dan durasi QRS normal. Untuk irama aritmia yang selanjutnya yaitu aritmia ventrikuler merupakan gangguan irama yang berasal dari bawah nodus atrioventrikular. Sebagai contohnya yaitu irama dengan PVC prematur ventrikular kompleks dengan laju tergantung pada irama yang mendasari, irama irreguler ketika PVC muncul, gelombang P tidak tampak, interval PR juga tidak nampak, durasi QRS pada PVC memanjang lebih dari 0,12 detik. Irama PVC ada beberapa bentuk seperti contohnya yaitu PVC multiform, bentuk dari PVC yang bervariasi. Dan selanjutnya PVC bigemini, satu PVC timbul di antara dua kompleks QRS normal. Dan PVC trigemini, satu PVC timbul di antara tiga kompleks yaitu 3 QRS normal. Dan selanjutnya PVC quadrigemini, satu PVC timbul di antara 4 kompleks QRS normal. Dan yang terakhir PVC couplet, terdapat 2 PVC timbul berurutan. Untuk irama selanjutnya yaitu takikardi ventrikel atau yang disebut VT dengan jenis monomorfik. Kompleks QRS pada VT monomorfik memiliki bentuk dan amplitudo yang sama dengan laju 100-250 kali per menit, irama reguler, gelombang P dan interval PR tidak ada, durasi QRS memanjang. Manifestasi klinis, gejala penurunan curah jantung seperti hipotensi atau ortostatis. Pada henti jantung dapat ditemukan salah satu irama berikut ini, seperti ventricle tachycardy, ventricle fibrilasi, pulses electrical activity atau PEA, dan asistol. Untuk selanjutnya, tachycardy ventricle dengan jenis polimorfik, yaitu kompleks QRS pada VT polimorfik memiliki bentuk dan amplitudo yang bervariasi, interval QT normal atau memanjang. Dengan laju 100-250 kali per menit, irama bisa reguler atau irreguler, gelombang P dan interval PR tidak ada, durasi QRS memanjang. Ventricle fibrilasi, aktivitas listrik yang kacau terjadi tanpa adanya depolarisasi ventrikel ataupun kontraksi. Laju, irama, gelombang P, interval PR, dan durasi QRS tidak dapat ditentukan. Dengan tanda gejala denyut nadi menghilang, tidak memberikan respon, dan sulit bernafas atau berhenti bernafas. Pada irama VF tidak terdapat nadi dan kardiak output, jantung hanya bergetar dan tidak memompa darah.
Selanjutnya, PEA melainkan suatu kondisi klinis di mana rekaman EKG menunjukkan aktivitas listrik atau depolarisasi ventrikel, tetapi ventrikel tidak mampu menghasilkan nadi yang dapat dideteksi secara klinis. Asistol. Secara klasik, asistol ditampilkan sebagai suatu garis datar dengan tanda gejala tidak ada denyut nadi atau berhenti bernafas dengan penyebab akhir dari kehidupan, iskemik atau hipoksia, dan gagal nafas. Selanjutnya ada irama pengganti, yaitu A. Irama pengganti junctional merupakan daerah antara nodus atrioventrikular sampai ke sebelum percabangan berkas His disebut AV junction. Irama yang berasal dari AV junction disebut dengan irama junctional. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Ada irama junctional akselerasi, dan takikardi junctional. Serta irama junctional escape beats dan prematur junctional contraction. Selanjutnya irama idioventrikular. Irama idioventrikular rhythm yaitu dengan laju 20-40 kali per menit, irama reguler, gelombang P, interval PR tidak ada, dan durasi HRS melebar. Selanjutnya, irama akselerasi idioventricular rhythm dengan laju 41-100 kali per menit, irama reguler, gelombang P, interval PR tidak ada, dan durasi HRS melebar. Dan contoh aritmia selanjutnya yaitu gangguan konduksi seperti sinus pause atau ARES dan blok sinoatrial. Seperti gambar berikut ini. Untuk laju blok sinoatrial bisa normal atau melambat ditentukan oleh durasi dan frekuensi blok sinoatrial dengan irama irreguler ketika blok sinoatrial berlangsung. Selanjutnya ada blok atrioventrikular atau AV blok derajat 1 dengan contoh seperti gambar berikut. Terjadi keterlambatan transmisi impuls dari nodus SA ke ventrikel akibat perlambatan konduksi di nodus atrioventrikular. Selanjutnya, blok atrioventrikular derajat 2, yakni dibagi menjadi dua tipe, yaitu blok AV derajat 2 tipe 1, Morbid tipe 1, dengan interval PR semakin lama semakin memanjang secara progresif hingga suatu saat gelombang P gagal dihantarkan dengan kompleks QRS menghilang. Untuk blok AV derajat 2, yakni interval PR konstan disertai dengan kompleks QRS yang tiba-tiba juga menghilang. Untuk contoh gambaran blok AV derajat 2 tipe 1 dan 2 seperti gambar berikut ini. Untuk irama selanjutnya yaitu blok atrioventrikular AV blok derajat 3 merupakan impuls dari atrium tidak dihantarkan ke ventrikel sehingga atrium dan ventrikel mengalami depolarisasi terpisah satu dengan yang lain seperti gambaran di bawah ini. Dengan laju atrial lebih besar dari laju ventrikel. Untuk gambaran selanjutnya yaitu gambaran pada kondisi lain seperti gambaran EKG pada perikarditis akut yang biasanya terdapat elevasi segmen ST pada hampir semua sadapan, berbeda dengan elevasi IMA hanya pada beberapa sadapan tertentu. Untuk tamponade jantung tampak perubahan EKG amplitudo tiap kompleks QRS yang terjadi karena jantung berotasi secara bebas dalam kantung perikard yang berisi cairan berlebih. Untuk contoh
Gambaran EKG pada tempo nada jantung seperti gambar berikut ini. EKG pada tempo nada jantung dengan irama sinus takikardi disertai amplitudo rendah di semua sadapan dengan variasi amplitudo kompleks HRS. Untuk selanjutnya yaitu emboli paru akut ditandai dengan hipertrofi ventrikel kanan dengan strain gambaran blok cabang pada berkas kanan sering disertai irama sinus takikardi atau atrial fibrilasi, seperti gambar berikut ini. Untuk selanjutnya dijelaskan tentang tata laksana bantuan hidup dasar, seperti gambar algoritma bantuan hidup dasar dewasa di bawah ini, beserta ringkasan umumnya. Berikut ringkasan umum bantuan hidup dasar. Ada beberapa komponen, yaitu keamanan lokasi, 3A, aman pasien, aman lingkungan, dan aman penolong. Ada pengenalan henti jantung, aktivitas sistem tanggap darurat, rasio kompresi ventilasi dengan alat dan bantuan nafas lanjutan, kecepatan kompresi, kedalaman kompresi, penempatan tangan untuk kompresi, recoil dada, dan minimal interupsi. Untuk selanjutnya yaitu tata laksana henti jantung. Henti jantung adalah berhentinya sirkulasi peredaran darah karena kegagalan jantung untuk melakukan kontraksi secara efektif. Untuk algoritmanya seperti gambar pada berikut ini. Untuk algoritma selanjutnya yaitu algoritma perawatan pasca henti jantung yang disebut juga dengan ROSC dengan singkatan Recovery of Spontaneous Circulation, yakni kembalinya sirkulasi secara spontan. Untuk gambar algoritmanya seperti gambar di bawah ini. Untuk selanjutnya, tata laksana bradikardi. Bradikardi didefinisikan sebagai denyut jantung kurang dari 60 kali per menit. Bradikardi merupakan suatu masalah bila terjadi menimbulkan gejala dan tanda akibat denyut jantung yang terlalu lambat. Gejala yang mungkin terjadi yaitu sesak nafas, nyeri dada, dan kesadaran menurun. Tanda yang dapat terjadi seperti hipotensi atau syok. Untuk algoritma tata laksana bradikardi seperti gambar di bawah ini. Untuk selanjutnya yaitu tata laksana takikardi, merupakan suatu kondisi denyut jantung lebih dari 100 kali per menit. Untuk contohnya, takikardi dengan kompleks HRS sempit yaitu sinus takikardi, SVT, AF, dan atrial flutter. Takikardi dengan kompleks HRS lebar seperti VF dan VT. Untuk tata laksananya seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, algoritma takikardi seperti gambar diagram di bawah ini.
Untuk algoritma yang terakhir yaitu algoritma sindrom koroner akut, yakni simptom yang mengarah ke iskemik atau infak, seperti gambaran diagram di bawah ini, yang menunjukkan di mana ada ST elevasi atau STEMI dan non-ST elevasi atau NSTEMI. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.